Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina. Dan terbukti pada ulama salaf. Ditawarkan jabatan nggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja nggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Dunia ini begitu indah, penuh dengan hiasan dan juga godaan. Harta, tahta, dan wanita menjadi magnet yang sangat menyilaukan. Namun, di balik keindahan itu menyimpan bahaya yang sangat mengancam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang melampaui batas kepada dunia dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, Ustadz Yazid rahimahullah akan mengupas tuntas tentang bahaya mencintai dunia. Beliau akan mengajak kita untuk muhasabah, untuk merenung apakah kita telah terjebak dalam belenggu dunia. Bagaimana cara kita melepaskan dari belenggu dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita simak apa yang beliau sampaikan, dan semoga ini bisa menemukan jawaban di setiap problematika dalam kehidupan kita. Nabi bersabda SAW, antum lihat hadisnya, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini terbukti ini. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Nabi bersabda SAW, anda perhatikan, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, Allah akan ceraikan urusannya. Nggak pernah beres urusannya. Orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia dan tujuan hidup dunia, nggak bakal beres urusannya. Urusan apa aja nggak beres. Urusan rumah tangganya nggak beres, urusan anaknya nggak beres, urusan kantornya nggak beres, urusan dagangnya nggak beres, urusan dia dengan saudaranya nggak beres. Mesti nggak beres. Dicerai-beraikan oleh Allah urusan. Dan ini terbukti, nyata ini. Anda bisa lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, nggak beres urusannya. Saya udah lihat dengan mata kepala saya, ribuan yang seperti ini. Dengan mata kepala lihat itu, orang-orang yang sibuk dengan dunia, berantakan urusannya, berantakan urusannya. Makanya Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari, atau di perumahan, Anda bisa lihat kehidupan orang itu. Ribut, tiap hari ribut. Dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan keluarganya ribut. Gak beres urusannya. Semua gak beres. Karena ini dunia. Sampai sholat ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan. Gak beres urusannya. Jadi farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Kefakiran depan kedua matanya. Terus yang dibayangi kefakiran dia. Nggak merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan. Padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri. Dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur dengan rezeki itu. Itu orang yang bahagia, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata." Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia
orang Islam. Diberikan rezeki cukup, artinya pas-pasan rezeki cukup dia. Dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang bahagia kata Rasulullah. Qad aflaha. Berbahagia, beruntung. Man aslam, orang yang Islam. Kemudian warzuqah, berikan rezeki cukup dia. Wa qanna Allah bima ata, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka syukur. Kita diberikan rezeki yang sedikit ini, syukur pada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa salat berjamaah 5 waktu, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa baca buku yang bermanfaat, masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa silaturahmi. Ini nikmat dari Allah, nggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah SWT. Jangan disibukkan lagi dengan dunia. Ditawarkan pekerjaan, kita udah punya warung, cukup sudah. Cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu, punya lagi yang lain. Pengen lagi yang lain. Seolah dianggap saya ini fakir, saya masih belum cukup. Akhirnya terus nggak bakal habis. Disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Nggak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore sampai lembur, tetap aja rezekinya segitu juga. Utang juga tetap utang. La haula wala quwwata illa billah. Tetap segitu juga rezekinya. Makanya dia harus berpikir, dia hidup ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Maka itu perhatikan, ketika orang melakukan ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Tapi tetap usaha yang Allah perintahkan tetap jalan. Famshu fi manaqibi wa qulu min rizqi. Tetap jalan. Jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah. Cari nafkah. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini, wa man kana til akhirat niyatahu. Barang siapa yang akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrahu, dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah. Urusan dagangnya, usaha dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Jama'allahu lahu amrahu. Allah mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kecukupan di hatinya. Cukup dia. Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina. Dan terbukti pada ulama salaf. Ditawarkan jabatan enggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja enggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu, rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan nggak mau dia, kedudukan nggak mau, dia maunya yang ngajar dakwah, tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru, luar biasa, terbukti. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bahkan orang kaya menghinakan diri, mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri, karena takut dia terima apa enggak ya, nanti dia nggak terima, sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita nggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang dilakukan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi bersabda, ya Muhammad, ini awalnya yaitu perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wal istighna'uhu 'anil nas wa 'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi SAW, awalnya malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, hiduplah kamu sesukanya, hidup sesuka kamu,
kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu, kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu, baik atau buruk. Dan yang keempat, ketahuilah kata Nabi SAW, syaraful mu'min, mulianya seorang mukmin, qiyamuhu bil lail, dia bangun di tengah malam, itu mulia dia. Wa izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadis ini. Jadi antum perhatikan itu, bahwa kita nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat, orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang yang mengharapkan kepada Allah nggak akan kecewa. Tapi mengharapkan pada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan. Ya. Cuma kadang-kadang Ustadz karena jujur ya, percaya aja kalau dijanjikan orang kaya. Ditagih lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan udah orang janji. Enggak usah dilayani. Nanti Ustadz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat Ustadz. Nanti saya mau bantu buat Ustadz. Itu jangan dengerin. Jangan, dulu kan antum pernah aja, jangan, gak ada manfaatin sama sekali. Ashabud dunia jangan, gak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja, gitu. Pada akhirnya menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini, tenang. Gak mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya. Padahal kita gak punya apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Yahsabumul jahilu aghniya'a, yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fuqara dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia. Orang kaya menganggap karena dia nggak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman. Nggak mau mengharap manusia. Sehingga orang kira kita orang kaya karena nggak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Nggak ada manfaatnya. Buat pribadi kita nggak boleh kita minta. Hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh, haram hukumnya. Dan saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam. Nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan, kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Ya, orang-orang fuqara Allah sebutkan, mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Makanya dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama, bingung dia. Ya, padahal ulama ini punya maisha, cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya sampai nangis, bingung dia lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sedangkan dia punya anak 2, sibuknya luar biasa. Ini ashabud dunia. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini, Allah mudahkan semuanya. Sudah antum lihat ya, sudah ketemu di ayat 273. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Yahsabumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rif bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khair fa inna Allah bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 273, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'affuf, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Yang kita jadi orang yang jangan minta-minta. Nggak boleh dalam Islam.
Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Hidup ini bagaikan sebuah perjalanan panjang. Dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tujuan kita yang sesungguhnya. Dalam perjalanan ini, kita akan dihadapkan pada berbagai godaan dunia. Namun, dengan bekal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ilmu yang bermanfaat, kita akan mampu melewati semua tantangan, semua godaan dunia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan nasihat atau ceramah dari Ustadz Yazid rahimahullah sebagai kompas yang akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Ingatlah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam.